Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam dialog khusus bersama saya Timothy Suryadewata. Pemirsa, pengambil alihan wewenang SMA SMK seprovinsi membawa konsekuensi lenyapnya program SPP gratis di Surabaya. Terkait besaran SPP dalam peraturan gubernur tentang pengelolaan SMA SMK di Jawa Timur, Pemprov Jatim juga telah ditetapkan nilai besaran SPP yang ditanggungkan, dan Surabaya adalah daerah dengan indeks tertinggi dalam variabel penentuan besaran SPP. Dengan demikian, bagaimana nasib para siswa yang tergolong kurang mampu? Sekarang kita telah bersama Ibu Agustin Poliana selaku Ketua Komisi D DPRD Surabaya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu, terkait dengan polemik pendidikan SMA dan SMK di Jawa Timur, sebelumnya beberapa saat tadi telah dilakukan hearing dengan pemerintah kota, ini di bagian Dinas Pendidikan dan juga Bapeko. Lalu dari hearing tersebut, apa yang dibahas di sini? Dalam hearing kita tadi itu ada banyak hal yang kita bahas ya, terkait dengan pengambil alihan kewenangan SMA SMK, yang mana per 1 Januari kemarin sudah mulai berbayar. Dan ini kan perlu kita sosialisasikan bersama bahwa SMA SMK sudah tidak gratis lagi. Dan iya, jadi kalau ada anak-anak sekarang ini sudah mulai harus hari ini per bulan Maret itu tidak bisa mengikuti ujian karena harus lunas SPP sampai bulan Maret, saya berharap bahwa semuanya itu harus ditangguhkan dulu. Artinya beri kesempatan mereka, para wali murid itu untuk mencari biayanya dulu. Tapi ujian tetap jalan, gitu kan. Nah, setelah diambil alih begini, banyak masyarakat yang mengeluhkan kepada kita bahwa mereka merasa keberatan bahwa sebanyak 123.000 siswa SMA SMK yang sudah tercover oleh provinsi itu tadi dalam hearing itu disampaikan ada 11.000 lebih siswa yang biaya pendidikannya sudah diambil oleh provinsi. Artinya sebanyak 5.600 siswa itu bebas biaya SPP, minta surat bebaskan, dan itu ada SKTM dari RT RW kelurahan. Nah, sebanyak 4.000 lebih itu minta keringanan. Nah, total adalah sebesar 11.500 siswa yang menjadi beban APBD provinsi. Tapi saya melihatnya justru ini masih dari di bawah 10% dari siswa miskin kita. Artinya banyak siswa miskin kita yang belum tercover dengan biaya pendidikan yang diharapkan yang diberikan kepada Pemprov, dan beban itu masih menjadi beban mereka. Ini masih banyak yang belum masuk. Makanya kita berharap bahwa lewat kebijakan-kebijakan yang lain, yang notabene adalah kita bicara pendidikan adalah menjadi tanggung jawab negara. Nah, itu yang harus kita perjuangkan, begitu. Tidak terus kita lepas tangan. Ya, tapi pemerintah kota harapan kita bisa memberikan solusi dan bentuk tanggung jawab. Artinya pemerintah kota juga bertanggung jawab. Ada anggaran 180 miliar yang belum terserap, dan itu tidak diperkenankan oleh provinsi untuk menyerap anggaran itu terkait dengan biaya SMA SMK. Ya, jadi anggaran itu kan stagnan, diam di tempat dan tidak bisa diotak-atik. Nah, untuk itu dengan harapan bahwa yang namanya biaya SMA SMK yang dinilai tidak sedikit dan tidak murah, 150.000 untuk anak-anak SMA, 175.000 untuk SMK yang non teknis, dan 215.000 untuk teknis, itu kan biaya yang harus diadakan ekstra di luar tahun kemarin. Nah, ini kan para wali murid itu kan sangat berkeberatan. Nah, dari 11.000 yang disampaikan tadi itu adalah sangat minim sekali. Jadi mudah-mudahan lewat sekolah-sekolah yang belum mengajukan itu ada tambahan begitu. Menurut target kami ada sekitar 20-30% yang belum tercover
Nah ini juga harus menjadi pertimbangan tersendiri gitu kan. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita itu tidak ada yang drop, tidak ada yang putus sekolah di tengah jalan pada saat mereka sekolah pada saat hari ini, ya kan? Transisi pengalihan itu tadi, ya toh. Kekhawatiran kita itu sama, bahwa nanti di tengah perjalanan dia tidak bisa sekolah lagi. Nah, terus putus sekolah, terus mau dibawa kemana anak-anak generasi bangsa kita kalau sudah putus di tengah jalan seperti ini? Tadi kan sudah dilakukan hearing, apakah sudah ada hasil dari hearing yang dilakukan tadi? Iya, kembali lagi ada aturan ya. Iya. Berulang kali kita ke Mendagri, berulang kali kita konsultasi ke Depdagri terkait dengan bagaimana kita itu bisa memberikan biaya bantuan kepada anak-anak kita. Bukan hanya sekedar membantu biaya SPP saja, tapi termasuk fungsi pengawasannya. Pengawasan terkait bagaimana supaya tidak ada tarian lagi. Itu kan sampai hari ini juga belum clear. Jadi belum ada kepastian apakah dari dulu ketika dipegang oleh pemerintah kota sekarang dipegang oleh pemerintah provinsi, apakah aturannya itu nanti berbeda atau bagaimana, masih belum ada kejelasan. Kalau dulu itu kan semuanya dari tanggung APBD kan, Ya. APBD. Kalau sekarang kan nggak ada. Ya. Jadi stagnan ini yang menjadikan uang itu tidak bisa diapa-apakan, dan anak-anak kita juga sudah berbayar, dan itu menjadikan kesulitan yang bertambah karena di tengah krisis ekonomi seperti ini anak-anak kita harus ekstra untuk mengeluarkan biaya pendidikan. Gitu. Makanya kita berharap bahwa provinsi masih membuka peluang bahwa bisa memberikan biaya tambahan kepada anak-anak miskin Kota Surabaya yang belum terdata secara akurat. Artinya masih ada data tambahan. Ada penambahan kuota untuk mereka yang Betul. bisa mendapatkan bantuan Ya, pendidikan. jadi 4.000 sekian itu tadi yang dinyatakan bahwa ini yang minta keringanan, ya toh. Nah, minta keringanan itu yang kategori yang bagaimana? Nah, belum lagi yang belum terdata. Bagaimana anak-anak yang jalur prestasi kemarin, ya kan? Terus bagaimana anak-anak yang dia juga punya kelebihan-kelebihan yang lain tapi tidak tercover. Ini kan juga harus kita hitung kan. Apakah semuanya bisa terdata, itu bisa sinkron antara data yang diajukan dari kelurahan SKM tadi dengan data yang sudah terkirim gubernur. Saya butuh data itu. Jadi kalau itu data itu sudah akurat, mungkin akan berbeda. Bahwa data dari kelurahan itu keluarnya sekian ribu, gitu. Ternyata yang masuk cuma 11.000. Nah ini saya butuh sinkronisasi data itu. Untuk sebelumnya dengar dari DPRD Kota Surabaya sendiri mau mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Enggak, itu sudah dilaksanakan. enggak, itu kemarin itu kan gugatan MK para wali murid, Ya. ya kan. Nah, gubernur sendiri menyampaikan bahwa dalam evaluasi APBD 2017 itu bahwa uang 180 miliar itu tidak boleh diotak-atik, tidak boleh dipergunakan di luar kegiatan itu. Iya. Nah, di luar kegiatan SMA SMK. Kalau di luar kegiatan itu juga tidak boleh. Kalau memang itu harus kembali, ya kembali kepada kas negara atau kasnya APBD Kota Surabaya. Tapi kalau misalkan ada ketentuan lain, beda. Jadi kalau misalkan kita menang MK, gugatan MK itu mungkin di sana juga akan berbeda bahwa ternyata kita bisa diperkenankan dengan menggunakan uang itu dengan hasil keputusan MK. Nah, sampai hari ini saya juga heran. Keputusan MK ini hampir 1 tahun, tapi belum ada hasil yang tinggi ya. Sampai hari ini belum. Padahal sudah sidang berkali-kali. Saya juga pernah ikuti 3-4 kali sidang, tapi juga hasil yang sama belum turun sampai hari ini. Jadi ini yang menimbulkan keresahan warga kita, menimbulkan masyarakat kita resah. Apakah anak-anaknya itu nanti tertanggung atau tidak? Tapi kita tetap berupaya memperjuangkan bagaimana anak-anak itu bisa kita bantu. Itu kita lanjutkan setelah jeda. Bisa kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut.